Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun berada. Perkenalkan, saya Amin Munfangat. Kanan saya Rita Sulistiwardani, kiri saya Sulistiwarini. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Rita. Selamat siang Pak Amin. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Amin sudah sehat? Sehat alhamdulillah. Bu, mohon maaf ini gagal sebentar. Ini tadi sebelum melakukan coaching, kami sampaikan dulu terkait dengan rubrik penilaian peserta coaching. Yang pertama tidak dilakukan, oleh satu sudah dilakukan berarti namun belum sesuai berarti dua sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, antaranya yang pertama kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi sekolahnya maksimal. Oke, iya siap. Siap. Yang pertama, mohon maaf, nanti Ibu Rita, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching nanti? Iya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu antara lain ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang kedua, nanti dalam coaching nanti kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi nanti? Yang diobservasi itu di rencana aksi nyata itu tentang tanggung jawab. Tentang tanggung jawab. Oke. Terakhir itu nanti tahap terakhir Ibu mengatakan indikator ketercapaian Ibu dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa itu indikatornya? Indikatornya itu ketika seorang coach dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak Amin. Melakukan apa namanya coaching Iya. dengan Ibu Sulistiwarini. Iya, terima kasih. Oke. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Bu Rita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Rita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya Bu Rini, hari ini Bu Rini ini bertemu saya itu tentunya ada maksud dan tujuannya. Tujuan dari pertemuan kita hari ini apa ya Bu Rini? Bu Rita, saya sengaja menghadap Ibu itu saya ingin menyelesaikan suatu masalah yang menjadi ganjalan di hati saya. Oh iya, kamu boleh tahu masalahnya itu apa ya Bu Rini? Sehingga kok Bu Rini itu ya dalam kesehariannya terlihat ceria, semangat, ini terlihat beda. Mungkin bisa diceritakan. Iya Bu, jadi begini. Minggu kemarin saya itu mengajar di kelas 7A. Pada saat itu saya membelajarkan itu untuk membuat suatu proyek. Kemudian saya buat kelompok besar. Dari 32 anak itu saya bentuk 4 kelompok. Satu kelompok berarti 8 anak. Nah di dalam pelaksanaan pembelajaran itu kemudian agak kacau karena di dalam kelompok besar itu anak-anak cenderung ramai. Nah dari situ saya merasa gagal. Saya merasa gagal melaksanakan pembelajaran hari itu. Sehingga ketercapaian pembelajaran hari itu saya rasa tidak tercapai. Itu yang membuat saya galau itu. Oke, baik Bu Rini. Iya, tentunya ketika kita sudah merencanakan pembelajaran dengan baik, namun dalam prakteknya tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, itu akan menjadi beban bagi kita. Nah, tentunya saat ini Bu Rini juga dalam kondisi yang tidak baik. Jika itu kita ukur dalam skala, dalam angka 1 sampai 10, Bu Rini dalam skala berapa? Mungkin saya di posisi angka 5. Saya merasa gagal pokoknya dalam pembelajaran hari itu. Oke, baik Bu. Lalu ketika Bu Rini dalam situasi yang seperti ini, tentunya dalam diri Bu Rini ada kekuatan untuk bisa
keluar dari masalah ini. Nah, mungkin dari kekuatan itu muncul suatu ide atas masalah ini. Bisa disampaikan? Iya, saya berpikir bahwa mungkin nanti ketika saya membelajarkan materi yang sama di kelas lain, saya mungkin akan memperkecil jumlah kelompok. Mungkin terdiri dari 3 atau 4 anak mungkin, agar kondisi kelas itu kondusif dan anak mempunyai atau lebih bisa berperan dalam kelompoknya, sehingga tidak punya kesempatan untuk ramai sendiri dengan aktivitasnya yang menurut saya tidak begitu berguna di kelas. Oke, baik. Itu mungkin solusi yang pertama ya, Bu. Apakah Bu Rini punya solusi kedua? Solusi kedua, saya rencananya untuk kedepannya di kelas lain saya akan menerapkan KSE melalui pembelajaran sosial emosional, mungkin dengan teknik stop melalui mindfulness, sehingga anak-anak kembali fokus ke pembelajaran. Mereka tidak liar atau tidak, istilahnya tidak ramai sendiri seperti itu. Dengan mindfulness saya berharap anak-anak itu bisa kembali fokus ke pembelajaran. Itu, Bu. Oke, baik Bu Rini. Dari 2 solusi yang Bu Rini sampaikan, menurut Bu Rini peluang keberhasilan dari solusi tersebut antara 1 dan 2 lebih besar yang mana? Saya kira dua-duanya berpeluang, antara solusi yang pertama dan kedua. Baik, oke. Jika keduanya itu sama-sama berpeluang, artinya untuk melaksanakan solusi ini bisa dikatakan tidak ada hambatan ya, Bu? Bisa seperti itu. Saya pikir melaksanakan pembelajaran dengan kelompok kecil itu lebih efektif. Kemudian melaksanakan pembelajaran sosial emosional di dalamnya ada mindfulness, itu juga akan lebih mengkondisikan anak untuk fokus di dalam kelas. Iya, baik Bu Rini. Nah, Bu Rini sudah menemukan solusi atas masalah yang Bu Rini hadapi. Lalu kapan Bu Rini akan melakukan ide ini, solusi ini? Bicara besok saya mengajar di kelas 7C. Oke, baik. Berarti dalam waktu dekat dan secepatnya Iya, ya, Bu Rini? iya. Iya. Lalu ketika Bu Rini sudah melakukan solusi ini, ukuran keberhasilannya dari aksi tersebut itu bagaimana? Seperti apa? Saya punya indikator. Saya berhasil melaksanakan rencana aksi saya jika kelas ini menjadi kondusif, anak-anak lebih fokus ke pembelajaran, kemudian nanti dilanjutkan dengan hasil belajar yang cukup memuaskan. Artinya proyek yang saya rencanakan bisa terwujud. Seperti itu. Iya. Lalu adakah komitmen yang Bu Rini miliki dari rencana ini atau dari aksi ini? Ya, saya berkomitmen bahwa saya harus bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran. Kedepannya saya harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran sosial emosional, mungkin melalui pembuatan kelompok kecil untuk lebih memperhatikan anak, dan melalui pembelajaran yang mengaksikan bagi anak, menyenangkan sehingga anak menjadi senang dan bahagia menerima atau mendapatkan layanan pendidikan dari saya. Oke, baik. Jadi mengedepankan pembelajaran yang mengaktifkan siswa ya, ini yang berpihak kepada siswa. Oke, untuk aksi tersebut apakah Bu Rini membutuhkan bantuan dari orang lain? Oh tentu Bu, saya jelas memerlukan bantuan dari pihak lain. Antara adalah rekan sejawat guru di sekolah saya. Mereka harus ikut juga bergerak bersama saya untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah murid. Ya, murid harus bisa dipahamkan bahwa belajar itu adalah kolaborasi antara guru dan murid. Maka murid harus mendukung pembelajaran dalam kelas. Seperti itu. Oke, baik. Lalu dari coaching kita hari ini tentunya ada tindak lanjut dari Bu Rini. Apa tindak lanjut tersebut? Ya, setelah praktik coaching ini, saya akan melaksanakan rencana aksi saya itu tadi. Kemudian setelah praktik coaching ini, saya merasa bahwa saya lega, saya sudah bercurah pendapat dengan Bu Rita dan saya bisa menemukan solusinya hari ini. Jadi saya senang dan bahagia.
Ya baik Bu Rini, saya juga merasa bahagia dari pertemuan kita hari ini. Kita berkolaborasi untuk kita bersama-sama menemukan solusi atas masalah yang dihadapi Bu Rini dan tentunya untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Bu Rita. Oke Ibu, mohon maaf. Ibu telah melakukan coaching. Izinkan kami pertanyaan kembali ya Bu ya. Iya Pak, silakan. Ibu Rita, mohon maaf. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Kira-kira apa yang sudah dilakukan? Tadi kami saat melakukan praktek coaching itu kami telah melakukan coaching dengan alur tirta. Oke, luar biasa Ibu ya. Tadi Ibu sudah dari awal sudah mengorasi apa yang diharapkan dari si coaching. Yang kedua tadi sudah kita ini sudah juga menilai tentang interaksi keamanan. Berikutnya tadi mereka adalah tanggung jawab berikutnya berikan dengan cara misalnya bagi kelompok yang lebih kecil, mungkin tadi ada kelas 7C masalah, dia sudah benar di soal semester. Oke Bu, saya lagi. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari praktek coaching ini Pak Amin, yang pertama itu sudah memberikan pertanyaan terbuka sehingga coaching bisa menggali potensinya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Lalu dalam praktek coaching ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Oke, makasih Bu ya. Iya, Pak. Semoga Ibu Rita dalam praktek coaching semakin hari semakin baik begitu Bu ya. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Amin. Sehat. Sehat Ibu, alhamdulillah. Pak Amin, sebelum praktik coaching kita mulai atau Anda mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan rubrik yang akan saya gunakan ketika nanti saya mengamati dengan praktik coaching dengan Ibu Rita, yaitu 1.1 jika tidak dilakukan. Poin 2 sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Poin 3 apabila sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Amin, boleh saya berikan beberapa pertanyaan? Boleh Bu, silakan Ibu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan panjenengan kembangkan pada praktik coaching nanti? Oke Ibu Sulistiani, makasih banget. Kompetensi yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau passion. Yang kedua kita belajar menggunakan HP. Berikutnya lagi saya bisa memaksimalkan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Pak Amin. Oke. Pertanyaan berikutnya yang kedua, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam praktek coaching nanti? Oh iya, nanti yang akan secara spesifik ingin saya observasi yaitu yang tentang bagian rencana aksi nanti yang akan dilakukan oleh si coaching seperti apa. Oke, ada ya Pak Amin? Siap, ya siap. Berikutnya, apa indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Amin pada saat nanti setelah coaching dilaksanakan? Setelah nanti coaching kami laksanakan, insya Allah kami harapkan kami bisa menemukan si coaching itu bisa menemukan solusinya. Begitu, betul sekali. Ya. Oke Pak Amin, itu pertanyaan untuk observasi. Terima kasih ya sudah menyempatkan Sama-sama waktunya. Ibu. Ya, Oke, terima kasih. selamat siang. Selamat siang Ibu. Oke Mbak, selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Amin. Apa kabar Mbak Rita? Kabar baik Pak Amin sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Rita.
Ini Mbak Rita kayaknya wajah Mbak Rita kurang ceria itu gimana Mbak? Apa ya? Iya Pak Amin, untuk hari ini saya itu sedang ada masalah yang saya pikirkan. Oke. Masalah apa ya? Boleh tanya Mbak? Begini Pak, dalam beberapa hari ini guru bahasa Inggris di kelas saya ini dalam menyampaikan pembelajaran itu tidak membuat saya nyaman karena dalam pembelajaran itu guru tersebut menyindir-nyindir saya begitu Pak. Pembelajarannya gimana gitu ya? Iya. Iya. Oke Mbak Rita, saat ketemu dengan Bapak Amin ini, kira-kira apa yang ingin Mbak Rita harapkan dari pembelajaran Bapak Amin? Saya ingin mendapatkan solusi atas masalah saya Pak, karena seperti saya sampaikan tadi, guru bahasa Inggris ini menyindir-nyindir saya itu dimungkinkan karena saya tidak mengikuti les privat yang iya Bu Guru ini adakan. Nah kebetulan teman-teman satu kelas ini banyak yang mengikuti, sementara saya tidak Pak. Saya tidak mengikutinya karena saya ini memiliki alasan. Alasannya yaitu orang tua saya harus membiayai sekolah kakak saya dan adik saya Pak. Oh begitu Iya. ya. Mohon maaf, tadi ada kata SPK tadi. Itu Iya. gimana? Ya, gitu. Ya, boleh cerita? Oh iya Pak. Ya. Jadi les privatnya itu dilakukan di rumahnya beliau Pak. Oh, iya. Jadi iya tidak di sekolah. Kemudian saya tidak bisa mengikutinya begitu Pak. Iya. Iya. Jadi kan Bu Mbak Rita ini nggak ikut les ya? Gitu. Iya. Iya. Mbak Rita mungkin mendapat apa ya dari guru dari kita gitu ya? Iya. Kira-kira Mbak yang Mbak itu punya apa ya Mbak? Kemungkinan atau kekuatan yang Mbak Rita miliki itu biar nanti ada beberapa perubahan. Apa Mbak kekuatan Mbak Rita? Tentunya saya ingin dapat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris ini dengan nyaman kembali Pak. Dan saya berpikir jika saya ini mau berkomunikasi dengan guru bahasa Inggris tersebut untuk saya memperoleh keringanan biaya. Siapa tahu guru bahasa Inggris ini akan berbaik hati memberikan keringanan biaya. Kemudian yang kedua, saya akan meminta ringkasan materi ke teman-teman saya yang mengikuti les privat bahasa Inggris. Oke, dari tadi komunikasi dan ringkasan materi itu di mata Mbak Rita itu sudah cukup membantu ya Mbak? Sudah Pak. Sudah ya? Iya. Namun untuk peluang keberhasilannya itu sepertinya lebih berpeluang yang solusi kedua Pak. Yang baik. Yang meminta ringkasan materi ke teman, karena saya berpikir jika guru bahasa Inggris akan memberikan keringanan biaya ke saya, tentunya ada perasaan tidak enak ke teman-teman Pak. Oh gitu ya? Iya. Oke. Kira-kira kapan nih Mbak Rita rencana meminta ringkasan kepada teman itu? Akan secepatnya Pak. Secepatnya, Dalam waktu ya. dekat ya, agar saya kembali nyaman dalam pembelajaran, kemudian saya juga bisa memperoleh nilai bahasa Inggris yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Tadi kan selain tadi ada ringkasan, ada namanya komunikasi. Iya. Gitu ya. Nanti komunikasi kepada sesama teman atau kepada guru sendiri kira-kira itu Mbak Rita yang ingin direncanakan kita sendiri. Kalau komunikasinya ini tentunya ke guru bahasa Inggris dan juga teman. Teman ya? Iya. Oke. Mbak Rita, tadi Mbak Rita sudah benar sudah bagus banget begitu ya. Kira-kira Mbak Rita punya teman atau siapa yang bisa membantu Mbak Rita untuk berinteraksi itu? Ada teman? Iya, yang bisa membantu itu selain teman juga keluarga Pak. Orang tua saya pasti tentunya akan mengingatkan saya untuk belajar, akan mendukung saya agar saya belajar lebih giat lagi. Oke. Komitmen Mbak Rita sudah sangat baik lagi. Tapi saya ingin tahu nih Mbak Rita, rencana tidak lanjut
lanjut Mbak Rita dari sesi Mbak Rita coaching dengan Pak Ami. Apa tindak lanjutnya Mbak Rita? Tindak lanjutnya dari pertemuan hari ini, Ya. tentunya saya merasakan lega karena saya sudah mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi, dan kedepannya saya akan belajar dengan lebih sungguh. Saya akan lebih mengutamakan komunikasi dengan guru bahasa Inggris agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti sekarang. Oke Mbak Rita ya, makasih Mbak Rita. Kira-kira dari ketemuan hari ini Mbak Rita, apa yang telah merasakan pelajaran Mbak Rita? Saya mendapatkan solusi atas masalah saya, perasaan bahagia dan lega. Apalagi Mbak Rita? Ada lagi? Menambah apa ya Pak? Pengetahuan dan wawasan juga. Oke, itu yang Mbak Rita. Nanti saya harapkan nanti setelah Mbak Rita sudah ketemu langsung dengan tadi guru bahasa Inggris gitu ya, nanti saya minta harapkan ada perkembangan Mbak Rita. Mbak Rita Ya, boleh baik, Pak. ketemu lagi hari apa, nanti ketemu langsung saya lagi gitu ya Mbak Rita ya. Iya, Ya siap. nanti Pak Amin tahu perkembangan progresnya dari Mbak Rita. Oke Mbak Rita ya. Iya Pak Amin. Oke, Ya. terima kasih. Sama-sama. Semoga Mbak Terima Rita kasih. semakin sukses selalu. Amin. Pak Amin, Oke, Bu. mohon maaf setelah nanti praktek coaching panjenengan lakukan dengan berita, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya ya Bu, silakan. Sebagai observer, saya akan bertanya yang pertama, apa saja yang sudah jenengan lakukan pada saat praktik coaching tadi? Oke Bu, insya Allah kami selaku coach sudah melakukan dengan alur tertentu. Yang pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Iya, bagus sekali Pak Amin. Oke. Kemudian yang kedua saya akan menyampaikan catatan yang sempat tadi saya buat ketika saya mengamati Boleh. Pak Amin dan Bu Rita melakukan praktik coaching. Yang pertama, Pak Amin dan Bu Rita tadi sudah melakukan praktik coaching sesuai dengan alur cerita. Ya, Sudah alhamdulillah, bagus, bagus. sudah Ya. bagus. Amin, Yang amin. kedua, Pak Amin sudah memberikan pertanyaan terbuka sehingga Bu Rita tadi bisa menggali potensinya sehingga menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang ketiga, praktek coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan tadi di antara panjenengan dan Bu Rita. Kemudian proses kreatif, ada percakapan yang tadi saling berbalas ya. Ya. Kemudian ada memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak Amin, Boleh. kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan? Sebenarnya untuk kompetensi ini banyak kali sih Bu ya, karena yang tadi selaku coach dari awal ada kekhawatiran, ada kemampuan pendekatan aktif yang tidak berpertanyaan dan sebagainya, itu salah satu yang wajib dikembangkan. Dan caranya mungkin ya Bu ya, kita harus punya latihan. Mungkin nanti sambil di dalam kelas ada anak-anak yang maaf mungkin bermasalah begitu ya, dia kalau ngantuk saja nggak pernah semangat gitu Bu. Nanti kalau anak-anak yang seperti itu kami ambil. Demikian pula mungkin ya Bu ya, teman-teman saya, guru, teman-teman kami yang mungkin dalam mengajar kurang bersemangat, atau nanti yang lapor dari anak itu kadang seperti itu. Ini kok guru si A kurang bela, kayaknya kan belajar mencoba gitu. Gitu. Iya, bagus sekali Pak Amin. Oke, siap. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Bu Rita. Ya, apa kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah baik. Bu Rita gimana? Alhamdulillah baik juga. Ya Bu Rini, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual. Yang pertama, ketika tidak dilakukan maka skornya 1. Yang kedua, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching
coaching, skornya 2. Dan yang terakhir sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Ini skornya 3, yaitu skor maksimal. Dapat dipahami ya Bu ini? Bisa Bu. Iya, baik. Saya akan bertanya pada Bu Rini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh. Saya bisa fokus nanti di praktek coaching yang akan kami laksanakan. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Saya akan berusaha lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Bu Rini. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mungkin bagian rencana aksi dari coaching. Iya, oke. Yang terakhir Bu Rini, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Saya ingin bahwa coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, iya. Terima kasih Bu Rini. Ya, sama-sama Bu Rita. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Amin, gimana sehat? Sehat alhamdulillah Ibu. Pada siang ini Pak Amin pengen ngomongin apa? Oh, kali ini Pak Amin pengen cerita tentang itu Bu. Saya kan jadi guru penggerak ya Bu di sekolah. Insya Allah sudah tergerak. Tapi Pak saya agak sulit untuk menggerakkan itu. Iya, itu masalah saya. Jadi saya kurang bisa menggerakkan teman-temannya itu. Begitu Ibu. Oke Pak Amin, makanya beberapa hari ini Pak Amin saya lihat kok tidak seperti biasa ya, agak murung seperti itu. Iya, saya kurang energi gitu. Iya. Iya. Tadi Pak Amin berbicara bahwa Pak Amin kurang bisa menggerakkan. Iya. Bisa lebih detail contoh nyatanya? Contohnya apa ya Bu? Misalnya kan kadang saya hanya lewat grup. Bapak Ibu silakan dong dipelajari itu PNM atau apa gitu ya Bu. Tapi ternyata ya masih panjang polos sebagainya Bu gitu kan. Kadang kalau waktu belajar inilah apa, tapi ternyata ya nggak tahu juga gitu. Kalau ditanya nanti pas rapas gimana sudah baca belum gitu. Iya Pak Amin. Pak Amin jelas kondisinya sekarang tidak baik ya perasaannya. Ya, saya Kalau misalnya di skala antara kelas 1 sampai kelas 10, posisi Pak Amin di angka berapa saat ini? ya 6 lah Bu, 6 6. ya. Pak Amin tadi sudah menceritakan masalahnya. Kemudian kira-kira Pak Amin punya kekuatan apa terkait dengan permasalahan yang tadi diungkapkan itu? Kekuatan apa ya Bu? Saya cuma saya kan dilalah itu ya Bu. Saya kerja sebagai CGB itu kan, sebagai calon penggerak angkatan 7. Jadi saya itu kekuatannya yang punya. Saya nggak tahu itu kekuatan apa kelemahan, nggak tahu itu. Tapi saya merasa itu kekuatan saya, sehingga kan seperti yang diharapkan pemerintah bisa tergerak, bisa menggerakkan itu. Jadi harapannya itu saya, itulah kekuatan saya kira-kira ya sudah lumayan lah itu kekuatan saya untuk apa mencapai tujuan itu sudah lumayan. Ya. Berarti Pak Amin saat ini mempunyai keinginan untuk apa? Bisa mendiseminasikan, bisa menularkan, bisa menggerakkan lain untuk jiwa pembelajar itu Bu yang ada di mana di NN ya Bu ya, di BNN itu Bu gitu. Nah dari keinginan yang tadi Pak Amin inginkan, kira-kira Pak Amin mempunyai rencana tindakan apa tidak? Insya Allah Bu kami sudah punya rencana sih. Yang pertama kan saya yang sifatnya digital itu kan saya sudah portofolio ya Bu. Kadang saya share di grup itu, terus sudah portofolio sudah uang misalnya yang mulai dari modul 11, 12, 13, 21, 22, 23 ini yang terakhir ya Bu ya. Itu sudah saya Bu di portofolio saya yang digital Bu. Ya. Iya itu yang rencana yang
saya buat Ibu. Ya. Itu rencana aksi yang pertama. Adakah rencana aksi yang berikutnya? Mungkin ya Bu, pas kemarin ya Bu, mungkin contoh saja tidak tahu tuh pas aksinya apa itu ya, pas 1, 2 atau 1 berapa sebenarnya, 1, 4 ya Bu ya. Nanti sudah ya itu kecil-kecilan sih Bu, tidak tahu itu entah dari karena ada kepala sekolahnya sehingga teman-teman bisa bergerak gitu ya Bu. Misal tolong hari ini kumpul ya, kegiatannya Pak Amin asli nyata terkumpul semua itu Bu gitu. Iya. Lumayan. Oke, Pak Amin. Tadi kan rencana aksinya kan 2, mungkin sebagian kecil sudah dilaksanakan. Nah, di antara 2 itu kira-kira yang lebih mungkin dilaksanakan yang mana? Lebih mungkin dilaksanakan yang mana ya Bu? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama sih, jadi nggak butuh siapapun, tinggal apa namanya, tapi kan ada kontrolnya ya Bu ya. Jadi nggak tahu nanti si teman-teman itu sudah belajar apa belum, sudah memahami misalnya tentang apa, belajar berpihak pada tahu belum, di bagian nilai tentang apa Bu, filosofi keahlian dan juga belajar bagian menulis, diferensiasi itu sudah apa belum saya nggak tahu. Karena itu yang pertama yang produk itu lebih nyaman sih Bu. Yang kedua kan berat ya Bu ya. Kemudian tadi Pak Amin merencanakan rencana aksi yang pertama, tetapi ada kendalanya tadi ya, ada kelemahannya. Mungkin untuk mengatasi kelemahan itu, Pak Amin mempunyai pemikiran yang lain untuk mengatasi kendala yang rencana aksi pertama. Ya mungkin nanti Bu saya waktu yang pertama nanti semua tetap mengajak ke saya diskusi dengan Pak Kepala Sekolah mungkin ya Bu ya. Nanti biar ada solusi, biar nanti teman-teman tergerak juga, mereka juga akhirnya belajar gitu dengan BM yang ada tuh, dengan portofolio saya harapannya apa teman-teman tuh bisa paham tentang ketika belajar atau ketika mengajar ini. Kemudian kira-kira Pak Amin siapa yang bisa membantu mendukung terhadap rencana aksi Pak Amin yang akan dilakukan nanti? Kalau siapanya mesti yang pertama akhirnya tetap kepala sekolah. Saya selalu minta dukungan beliau sehingga nanti dalam aksi nyata saya atau nanti hal-hal yang berkaitan dengan saya nanti bisa terfasilitasi oleh kepala sekolah dan dipahami oleh kepala sekolah. Yang kedua Bu, jadi target saya tetap yang kedua guru yang muda-muda Bu. Jadi yang skalanya itu di bawah 30-an lah Bu lah, ya kan? Di tempatnya banyak Bu yang 30-an, supaya sudah dia sudah di 3K 2 lagi masuk lagi itu. Bisa targetnya itu apa? Yang apa di bawah 30 mereka selalu gampang untuk kita apa namanya berkomunikasi. Gitu Bu. Kemudian kira-kira kapan rencana itu mau Pak Amin laksanakan? Mungkin ya secepatnya sih Bu, kalau bisa nanti setelah sebenarnya saya sudah mikir tapi kadang memang kurang dekat sih ya Bu. Ini karena mungkin segini sudah hampir selesai juga, ya mungkin selesainya kan Juli ya kita ya Bu ya. Jadi mungkin setelah Juli lah, mungkin awal ajaran baru saya harap saya bisa melakukan eksekusi langsung gitu. Baik Pak Amin secara tidak sengaja atau sengaja sudah menemukan solusinya sebetulnya. Oh gitu ya. Nah itu bagus sekali Pak Amin. Dari tadi Pak Amin memberikan keluh kesahnya untuk menggerakkan rekan sejawat ya, itu mempunyai kesulitan, kemudian sampai pada akhirnya Pak Amin mempunyai rencana aksi atau solusinya yang akan dilaksanakan dan tentunya akan segera dilaksanakan. Nah Pak Amin, setelah kita melaksanakan praktik coaching, bagaimana menurut Pak Amin umpan baliknya dari praktik coaching kita hari ini? Oh iya, saya lumayan Bu akhirnya terkali Bu. Jadi kadang di otak saya kayak buntu dia Bu. Jadi munculkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga saya itu terkali. Oh iya ya, ternyata harus misalnya nanti eksekusi yang tepat mungkin karena saya tadi banyak kerjaan dari apa CGP ini ya Bu. Jadi saya merasa harus gitu ya. Merasa banyak banget, tapi ternyata saya harus kayak memaksakan diri Bu. Jadi ya tetap akhirnya yang tepat ya bulan Juli misalnya. Itu nanti itu
itu menjadi jelas terarah gitu ya. Kalau sekarang kan nggak jelas, sekarang harus gini harus gitu gitu ya. Mungkin saya juga rumah tangga punya kondangan gitu ya Bu ya, ya repot sekali itu. Jadi saya sudah ada gambar di depan untuk melangkah apa waktunya dan bagaimana caranya dan dengan cara siapa saya nanti untuk menghubungi dan diri. Terus perasaannya Pak Amin gimana setelah praktik percakapan kita hari ini? Cukup menenangkan otak saya ya, saya punya gambar di depan yang real, yang nyata. Di langkahnya kan tidak jelas. Oh begini ya baiknya gitu. Jadi saya nggak mikir lagi ini dipikir nggak sih, berarti ya dipikir tapi jangan fokus dulu gitu ya. Nanti ke depan lagi aja, nanti setelah tanggal bulan Juli ya kita selesai, nanti kita fokus ke itu gitu kira-kira. Oh iya, terima kasih Pak Amin. Pak Amin sudah berjuang pendapat dengan saya, mau berjuang pendapat dengan saya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Amin bisa berprogres yang lebih signifikan progresnya. Nanti kita rencanakan untuk pertemuan selanjutnya ya. Boleh, Saya bisa makasih banget Ibu. mengecek progres Pak Amin Boleh, dari Bu, ya. rencana aksi yang tadi, persiapannya mungkin atau bagaimana nanti kita bicarakan di jadwal pitching berikutnya ya, Pak. Nanti saya ambil jadwal lagi Bu ya dari Bu ya. Iya. Oke, makasih banget Bu ya. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Salam. Baik Bu Rini, dari praktek coaching yang sudah kita laksanakan tadi, saya sebagai observer akan bertanya pada Bu Rini. Iya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi kami sudah melaksanakan praktik coaching yang insya Allah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu ada bagian tujuan, kemudian ada bagian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik sekali Bu Rini. Kemudian saya di sini akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data. Yang pertama, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rini, bahwa pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, sudah memberikan pertanyaan terbuka sehingga coaching bisa menggali potensinya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Yang ketiga, sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Iya. Iya. Lalu saya akan bertanya kembali pada Dini ya Bu. Iya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam kita melakukan coaching? Ya, mungkin untuk melatih kompetensi inti coaching yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot, maka saya harus berlatih kembali praktik coaching untuk kedepannya agar sesuai juga dengan alur tirta. Saya akan lebih paham alur tirta untuk berlatih coaching lagi sehingga betul-betul saya itu paham. Oke, baik Bu Rini. Jika begitu, selamat untuk berlatih kembali tentang praktek coaching ini. Mudah-mudahan kedepannya seperti yang diharapkan oleh Bu Rini semakin baik dan lebih baik. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Bu Rita. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Semoga